Antum jangan ngikuti garis ini. Jadi nggak simetris nanti. Gini aja, ke sini. Saya yang miring atau antum yang miring? Pilih. Gini ya, jangan ikuti garis itu. Nanti miring, saya nggak simetris nanti. Ah gitu. Iya. Abaikan aja ini garis soft ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Mukadimahnya gak usah panjang-panjang ya, pendek aja. Para ikhwah dan akhwat, aba wal ummahat, muslimin muslimat, hadirin hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua dan selanjutnya kita melanturkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah sekalian, ikhwan akhwat, aba ummahat, rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita fokus membicarakan parenting, mulai dari kajian anak remaja sampai ayah bundanya. Nah, tadi anak-anaknya sudah ngaji. Sekarang giliran siapa yang ngaji? Emak bapaknya, kan begitu ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Sebenarnya siapa yang lebih perlu ngaji ini? Emak bapaknya ya. Di sini udah nikah semua ini. Ada yang belum nikah? Ada? Ada yang belum nikah? Udah nikah semua? Kalau ada yang belum nikah, kita jodohin sekarang. Nggak pakai lama kan gitu ya. Alhamdulillah antum sudah nikah, udah punya anak semua? Punya anak? Berapa? Banyak. Ya. Alhamdulillah. Berarti sudah komplit nikmat antum ini. Ya, punya istri, ya kan? Punya anak. Ada yang udah punya cucu enggak? Belum. Ya. Ya mudah-mudahan antum dapat cucu juga nantinya. Pagi ini kita bicara mencetak generasi robbani. Gitu judulnya ya. Betul. Di flyer. Apa? Mencetak generasi robbani. Ada bukunya sebenarnya. Antum pernah lihat bukunya enggak? Saya enggak nanya pernah baca. Saya cuma nanya antum pernah lihat ya? Kalau ngelihat aja enggak, apalagi bacanya kan gitu ya. Pernah lihat? Di mana? Di toko buku. Iyalah. Masa di toko baju? Salah tempat itu. Pernah lihat ya? Judulnya mencetak generasi robbani. Siapa yang punya bukunya? Ada yang punya bukunya? Ibu-ibu? Akhwat? Ada yang punya bukunya? Belum? Oh gitu. Jadi antum kasih judul ini dari mana? dari YouTube. Ya. Iya, ya. Saya pikir antum sudah punya bukunya. Saya kajikan di sini, saya saripatikan, saya simpulkan. Antum bawa dari rumah kan begitu ya? Ternyata ini bodongan semua ini.
kosongan semua ini. Gimana nih? Gimana saya mau cerita buku ini? Bukunya gaib. Kalau saya udah di luar kepala. Maksudnya di luar kepala betul. Antum gimana membayangkannya begitu? Saya cerita tentang buku itu, antum belum pernah lihat, apalagi baca. Gimana jadinya enaknya ini? Ibu-ibu, enaknya gimana ini? Hah? Ibu-ibu ini ribut nggak menentu. Bu, bagusnya gimana ini? Terserah Ustadz katanya. Iya dalam hatinya gitu ya. Ya udahlah kita bicara tentang mendidik anak. Kan begitu. Ya memang itulah dia tajuk buku tersebut, mencetak generasi robbani ya. Artinya mendidik anak untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, kan begitu ya. Nah, ada subjudul di situ. Subjudul tahu ya? Judul kecil. Ya, mendidik buah hati menggapai ridho ilahi. Orang salah. Antum lihatlah bukunya, ya. Jadi ini tentang mendidik anak. Ya, buku itu. Ini buku pertama yang kami tulis tentang pendidikan anak, parenting. Selanjutnya banyak buku-buku yang lainnya ya. Antum silakan searching di Google. Ya. Buku terakhir yang bakal terbit sedang naik cetak, judulnya Jangan Bilang Aku Nakal. Apa? Jangan Bilang Aku Nakal. Nah, itu judul bukunya ya. Atau mengikuti berita enggak? Berita-berita viral gitu. Nonton YouTube atau TikTok atau Instagram. Nonton enggak? Ngikuti enggak? Bilang aja iya gitu sedikit. Malu-malu. Bu, ibu main TikTok enggak? Jangan bohong. Iya, tadi enggak, iya. Ada berita yang lagi viral ini. Tahu berita yang saya maksud? Siapa yang tahu? Bu, ibu-ibu ini mentang-mentang nggak dilihat jadi seperti jin. Bapak-bapak lah, Ikhwan, ikuti berita nggak yang sedang viral akhir-akhir ini? Masa nggak tahu? Jangan pura-pura nggak tahu. Apa? Nggak tahu? Ya udahlah. Saya tanya antum setuju atau tidak ya? Akhir-akhir ini dibicarakan bahwa anak-anak yang dikategorikan nakal akan dikirim ke dikirim ke mana? Oh, ke barak militer. Tahu ya Bu ya? Bapak-bapak tahu juga ya? Nah, jadi anak-anak yang dikategorikan nakal katanya, ya. Saya juga nggak tahu kriteria nakal menurut setiap sekolah apakah sama atau tidak, ya. Itu bakal dikirim ke apa? Barak militer. Pertanyaan saya, antum setuju atau tidak setuju? Pikirkan jawabannya, jangan asal bunyi aja. Antum setuju atau tidak setuju? Bu, tidak. Saya nggak tahu ini. Ya lebih banyak mana yang setuju atau tidak setuju? Yang setuju angkat tangan. Yang tidak setuju turun tangan. Jadi intinya itu setuju atau tidak setuju ini? Dari hati yang paling dalam. Anak nakal dikirim ke barak militer. Antum setuju nggak? Setuju? Anak antum mau?
Setuju kecuali anak saya. Iya, ada yang mengatakan setuju aja Ustadz, asalkan bukan anak saya. Pinter, pinter. Iya. Kalau saya nggak setuju, tegas. Itu seperti mencari kambing hitam, anak itu dikambing hitamkan. Seolah-olah yang salah itu melulu anak. Saya tidak setuju dan agak aneh ketika wacana itu muncul. Kayak seperti orang tenggelam, ya, lalu berusaha untuk menyelamatkan diri dengan meraih apapun yang dia lihat. Tenggelam juga. Iya kan? Iya. Sekarang pertanyaannya, kalau anak-anak ini dikirim ke barak militer, apakah selesai masalahnya? Jaminan bahwa apa yang mereka katakan sebagai kenakalan remaja akan berkurang, gak usahlah hilang, berkurang aja lah. Apa ada jaminan? Atau ya, yang terjadi adalah begitu mereka keluar dari barak militer itu lebih garang lagi, Pak. Mungkin atau tidak? Sangat mungkin. Jadi itu bukan solusi sebenarnya. Itu seperti orang yang sudah kehilangan akal, nggak tahu lagi apa yang mau dibuat, nggak ngerti akar masalahnya dari mana dan mau kemana, ya dibuatlah wacana seperti itu. Ya kita nggak menutup mata apa yang dikeluhkan oleh banyak orang tua hari ini yang mereka sebut sebagai kenakalan remaja, betul ya? Iya kan? Iya. Tapi kalau antum mau teliti lebih dalam, sebenarnya akar masalahnya di mana? Apa? Untuk memperbaiki kondisi yang kacau balau sekarang ini, menurut antum, kita belum bicara tentang bagaimana treatmentnya ya, apa yang dilakukan. Kita diagnosa masalah dulu lah. Kalau antum mendiagnosanya, karena salah diagnosa bahaya ya. Kira-kira akar masalahnya di mana? Ayo kita diskusi lah. Ini kajian semi diskusi ya, jadi mohon perhatiannya dan keikutsertaannya. Jangan pasif. Ngaji nggak boleh bengong. Kalau antum kesini cuma mau bengong, itu antum kesini jangan-jangan cari hiburan. Ayo, pikirkan masalah itu, coba kita diskusi sejenak. Itu kan sedang viral sekarang ya. Tentang pengiriman anak-anak yang dikategorikan nakal ke barak militer. Tadi antum ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kalau saya, ini masalah setuju nggak setuju dulu ya. Kalau saya tidak setuju, bahkan sangat tidak setuju. Kita tidak menafikan masalah itu ada, tapi kira-kira menurut antum akar masalahnya apa sebenarnya? Coba silakan. Lingkungan. Lingkungan apa maksudnya? Ya itu masalahnya, kenapa jadi ada lingkungan seperti itu? Apa? Budaya kerja. Orang tuanya preman gitu kan? Nah, bukan, bukan. Oh, nggak ada waktu. Ah. Oh, nggak peduli. Ya. Masalahnya itu. Yang lain? Sekolah semua anak itu. Sekolah juga ada yang di sekolah terkenal, sekolah mahal, sekolah viral. Kurang diri. Itu banyak juga kasusnya di pesantren, sekolah berbasis agama, yang ada embel-embel plus. Bu, nah sekarang ibu-ibu lah.
Bu, kira-kira akar masalahnya di mana, Bu? Apa ini sebenarnya? Ibu-ibu ribut aja di belakang itu. Nanti saya suruh buka ini tirai ini, supaya diem. Mentang-mentang ditirai. Inilah masalahnya kalau kajian ibu-ibu ditirai ini. Nggak bisa dipelototi soalnya. Ya kan? Nah, kayak bersembunyi dia di balik tirai. Bu, jawab, iya, iya, iya. Apa? Kenapa? Lain bahasa? Nah, terus? Oh gitu. Jadi karena nggak bisa curhat bawa pisau dia. Sadis sekali ya. Ya nggak apa-apa lah, yang lain. Yang lain. Namanya diskusi, saya nggak nyalahkan. Maka jangan takut untuk bicara, speak up. Apa? Quality time. Maksudnya quality time itu liburan. Kurang liburan berarti, kurang jalan-jalan ya, kurang jalan-jalan katanya, ya, kurang jalan-jalan, boleh juga. Yang lain, ini diskusi nih, saya bilang ini semi diskusi. Nggak ada panutan, maksudnya gimana? Orang tua nggak bisa jadi panutan, atau memberikan contoh yang berbeda, atau gimana? Oh gitu, nggak dapat contoh yang baik gitu ya. Yang dilihat, yang dicontoh yang buruk-buruk aja begitu kan. Oh saya ngerti ini. Mungkin anak-anak sekarang masalahnya tontonan jadi tuntunan, begitu ya? Oh iya, saya bantu jawab ya. Yang lain, ibu-ibu lagi. Nah. Oh gitu, jadi kalau bisa saya simpulkan nih orang tuanya kurang update gitu. Softwarenya lawas, akhirnya blue screen gitu ya. Ya kan hang gitu ya. Ya maklum lah kan, yang mendidik generasinya baby boomer kan gitu ya, yang dididik gen alpha gitu ya. Ya, memang payah ini manusia beda abad ini. Ya udah nggak apa-apa itu katanya. Yang lain kurang apa? Ini agak rumit ini. Kalau cerita iman ini, saya gimana nilai iman orang lain? Kurang atau lebihnya coba? Apa saya lihat dia jangan mau tahu ini, kurang ini, pasti kurang ini. Lebih ini gitu. Atau gimana? Gimana? Saya minta konfirmasinya. Gimana? Ya udah, yang lain? Yang lain ada nggak? Oh, ada pada orang tua aja gitu ya. Oh gitu. Jadi bisa saya simpulkan dari jawaban ini, maka dengarkan ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang perlu dikirim ke barak militer itu mak dan bapaknya, setuju? Enggak dari jawaban ini, kan saya cuma simpulkan aja. Ibu setuju kan dikirim ke barak militer?
Ketawa ibu-ibu ini. Kacau betul. Tapi itu kesimpulannya, kan begitu. Ini senjata makan tuan kayaknya. Kejebak sama si Ustadz ini. Gitu. Setuju dengan jawaban itu? Setuju nggak? Berarti yang dikirim ke kepala militer lebih patut dikirim ke kepala militer siapa? Mau? Gak mau juga. Ya itu susah ini, berarti gak selesai masalah ini. Yang lain? Nyesel yang jawab tadi. Ah, ya. Ah, apa? Pangan berbadi ini ya. Ya kalau ilmu nggak ada habisnya, kurang terus, nggak ada cukupnya, ya kan? Ya, masalahnya di mana ini? Ya mungkin salah satunya itu Ustaz. Jadi di saat kita anak itu kita belum siap Ustaz. Ilmu yang kita dapat itu belum cukup untuk pendidikan. Contoh lah, ada kalanya kita itu mendidik anak, membesarkan anak itu bersama dengan orang tua, kakak, ini banyak masukan sana sini, jadi anak itu fokusnya tidak patuh terhadap Oh gitu. akhirnya nanti setelah besar bermain dengan teman-teman banyak pergaulan masuk sana seperti itu sih menurut saya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan kita belajar dulu sebelum nikah ya penting itu ya. Jadi oh gitu. mempersiapkan diri saat nanti sudah punya buah hati, kita sudah insya Allah membekalinya itu ya cukup lah ya. Oh gitu. Iya. Jadi saya simpulkan lah, berarti kajian kita pagi ini salah ini. Salah ini. Iya kan? Harusnya waktu antum masih single. Ya betul kan? Gitu. Salah ini. Aduh, harusnya kemarin itu waktu antum masih single, belum punya pasangan, belum punya anak juga, kan gitu. Begitu ya? Jadi gimana nih? Kita sudahi aja lah ya. Enggak. Ya udah enggak apa-apa. Ya udah puas saya mendengarkan ulasan antum ya, macam-macam tadi ini itu dan lain sebagainya. Nah sekarang saya ingin jelaskan kepada antum sekalian. Sebenarnya masalah ini masalahnya di mana? Akarnya gitu. Kalau saya tanya antum, munculkan satu kata yang ada di kepala antum ketika mendengar kata pendidikan. Spontan. Adab. Agama. Ketika antum mendengar kata pendidikan, kata apa yang tiba-tiba muncul di kepala antum? Ya. Metode. Satu kata aja, jangan panjang-panjang. Pendidikan, langsung antum tertuju kepada satu kata itu. Pendidikan. Metode. Pendidikan. Ilmu. Luas. Kompleks. Oh, saya pikir kompleks. Rumit. Rumit. Belajar. Sekolah. Ilmu. Ada lagi? Bu, kata apa yang terlintas dalam benak ibu ketika mendengar kata pendidikan? Satu kata. Apa? Biaya. Berat kali lah beban hidup itu. Sampai mendengar kata pendidikan yang muncul di kepala biaya aja. Berat kali beban hidup itu. Enggak apa-apa Bu, saya terima curhatnya.
Tapi jangan harap ya uang sekolah turun. Yang lain bagus, biaya gitu. Spontan itu ibu-ibu tuh gitu. Kejeniusannya itu di luar nalar memang. Bapak-bapak aja nggak keinget itu. Ya Pak ya. Itu langsung pendidikan yang nyantol katanya biaya itu Pak. Dengar tuh. Ajib ya Bapak. Yang lain Bu. Pendidikan, apa yang nyantol di kepala? Satu kata. Belajar. Oh. Yang lain ada nggak jawaban lain? Keluarga. Yang lain? Hah? Kuah. Kuah. Apa? Kuah apa? Oh, kuah. Oh, kedua. Aduh. Teladan. Nah, iya, bilanglah bahasa Indonesia. Sekuah-kuah, nggak ngerti saya. Yang lain, silakan. Pendidikan. Bu, jenjang. Pendidikan yang teringat di kepala jenjang. Ibu ini nggak naik-naik kelas ini kayaknya. Trauma dengan jenjang. Iya. Apa? Oh, bertahap. Iya. Yang lain? Hah? Pendidikan yang langsung teringat di kepala komitmen. Komitmen apa ini? Komitmen biaya bayarnya, sekolahnya. Iya. Yang lain ada nggak? Kalau sudah mentok biar saya yang jawab. Ini ada kaitannya dengan masalah pertama yang kita bicarakan tadi. Materi saya ini menyambung jadi satu. Jadi harus diikuti. Dan ini saya bertanya bukan bercanda. Walaupun santai, ya sersan lah ya, serius tapi santai. Ini bukan main-main ini, isu nasional ini. Isu nasional lah itu. Gede kali ya. Ini perkara serius, bukan main-main walaupun ya santai lah ya. Karena kalau serius sekali tegang nanti, ya kan? Takut putus pula ini, urat kepala ini. Nah Bu, satu kata ketika mendengar kata pendidikan, apa? Moral, lembaga. Oh, mungkin lembaga pendidikan. Ya. Pak, ada Pak, mau jawab Pak? Hah? Ada? Sudah? Ya udahlah. Sekarang saya akan jelaskan. Dengarkan baik-baik, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ikhwan, akhwat, semoga Allah melimpahkan ilmu dan taufik kepada kita semua. Kalau saya ya, ketika mendengar kata pendidikan, yang langsung terlintas di benak saya itu satu kata. Satu kata itu adalah kasih tahu nggak ya? Satu kata itu adalah, saya masih kasih kesempatan nih. Nyerah. Satu kata itu nyerah katanya. Satu kata itu adalah rumah. Iya, rumah. Karena pendidikan itu harus berangkat dari situ. Ini kaitannya dengan masalah yang kita bicarakan di awal. Kalau antum mau tahu akar masalahnya adalah pendidikan rumah. Yang amburadul, berantakan, kopak-kapik, hancur lebur, apalagi kata-kata yang pas sekarang ini. Silakan antum analisa sendiri. Dan lihat bagaimana kondisi rumah-rumah kaum muslimin hari ini.
Silakan saya kasih waktu berpikir 1 menit untuk mencerna apa yang saya sebutkan ini. Bu, jadi saya sudah ingatkan ya, ngaji ini harus mikir. Itu jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi, jawabannya kalau nggak mikir nggak bisa itu. Itulah penyebabnya, itulah akar masalahnya, yaitu apa? Lemahnya pendidikan rumah di sini, terutama kita bicara di Indonesia ya. Itu biangnya, Bu. Bisa dikatakan tidak ada pendidikan rumah atau lemah, atau justru sebaliknya, pendidikan yang memberikan atau menanamkan nilai-nilai yang buruk justru. Pendidikan rumahnya itu berantakan, bukan berantakan lagi, negatif. Itu masalahnya. Jadi masalah anak-anak itu bukan dikirim ke barak militer. Justru kalau saya ya harus dikembalikan ke rumah. Mengaktifkan pendidikan rumah. Mengaktifkan orang tua sebagai pendidik. Aktor utama. Aktor utama pendidikan. Nah, ini udah mulai serius ini. Tapi harus diikuti ini ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Orang tua yang sadar pendidikan sekalipun, dengarkan ini. Yang menyekolahkan anaknya, bagaimana mindsetnya coba? Sekolah itu seperti pembuat keajaiban. Magic box. Masukkan ke situ jadi, masukkan ke situ jadi. Begitulah dalam pikiran orang tua. Mindset para orang tua hari ini adalah titip anak. Menitipkan pendidikan anak ke pihak lain. Sekolah atau apapun. Lalu dia tinggal tunggu duduk manis di rumah. Kalau enggak jadi komplain. Kalau enggak sesuai ekspektasi, ngelabrak sekolah. Mengkambing hitamkan pihak lain. Itu yang terjadi. Berapa banyak hari ini orang tua yang dalam kepalanya pendidikan itu sama dengan mencari biaya pendidikan. Itu yang ada di kepalanya. Apa itu? Udah mendidik anak? Udah. Gimana? Udah saya sekolahkan. Sekolah mahal lagi, terkenal itu. Oh, guru-gurunya tamatan ini itu ada ustadznya lagi katanya. Itu dia mindsetnya ya. Lalu dia pikir uangnya itu begitu sakti untuk menyelesaikan masalah pendidikan anaknya. Close case. Betul nggak? Dia pun nggak mau tahu masalah anaknya apa. Karena dalam pikirannya ini ya, pendidikan itu identik dengan mencari biaya pendidikan. Akhirnya gimana? Ya, dititip aja. Dia datang bawa anaknya ke sekolah dan berkata, Ustadz, ini anak saya, terserah Ustadz mau dijadikan apa? Soal biaya, orang masalah. Orang masalah. Maka dia pun sibuk tunggang langgang, lintang pukang, pergi pagi pulang petang, banting tulang untuk cari biaya pendidikan sekolah anaknya. Sama sekali tidak terlibat dan gak mau tahu dan tidak tahu sama sekali apa yang terjadi pada anaknya. Kira-kira benar nggak cara seperti itu? Dan rata-rata, saya katakan rata-rata ya, saya nggak pukul rata. Rata-rata kan orang tua seperti itu hari ini. Hari ini, saya dulu ngelola pondok. Saya cerita dulu ya.
Boleh kan cerita kan? Di Jogja, datanglah seorang ibu bawa anaknya, mau masukkan anak ini ke pondok pesantren. Yang di Jogja itu pondok pesantren, Pak. Datang seorang ibu membawa anaknya, mau dimasukkan ke pesantren. Dia datang ke saya dan dia ngomong, Ustadz, ini anak saya serahkan bulat-bulat ke Ustadz, terserah Ustadz mau dijadikan apa. Kayaknya hebat ya. Kayaknya udah paten lah gitu ya. Sudah top lah itu kata-kata ya, apa ya, mutiara yang mungkin ibu itu akan berharap dari saya dipuji kan gitu ya. Oh Masya Allah Bu, gitu ya. Enggak, saya semprot itu ibu-ibu itu. Saya semprot. Saya tanya sama, maksud ibu apa? Saya bilang. Dia agak tertegun gitu. Bu, saya bilang, apapun yang terjadi pada anak ini, yang bertanggung jawab bukan saya. Jangan salah ibu. Mulai tertegun dia, mulai diem dia. Mulai bingung itu dia, mukanya kebingungan itu. Yang akan dipanggil pada hari kiamat, bukan kepala sekolahnya, bukan ustadznya, bukan gurunya, bukan siapa-siapa, saya bilang. Yang akan dipanggil ini anak bin siapa? Anak ini nggak ada binnya memang. Itulah yang akan dipanggil, yang akan diciduk, yang akan digaruk pada hari kiamat nanti. Ini anak bin siapa ini? Ibu yang akan dipanggil, bukan saya bilang. Saya ini cuma bantu ibu aja. Lalu dia bertanya, lalu Ustadz gimana? Bingung rupanya dia. Ya ibu harus terlibat. Saya nggak tahu latar belakang anak ini gimana, ibu bawa ke sini kondisinya gimana. Saya nggak tahu riwayat pendidikan anak ini, saya bilang. Kalau boleh saya tanya Bu, saya bilang sama dia. Coba ibu jelaskan riwayat pendidikan anak ini dari 0 tahun sampai ini. Itu tingkatannya SMA itu. Pondok di Jogja yang saya kelola itu. Dia tamatan SMA dibawa ke situ. Coba ibu ceritakan garis besar aja riwayat pendidikan anak ini dari 0 tahun sampai sekarang. Diem dia. Nggak bisa ngomong. Lalu ibu datang berkata, Ustadz, saya serahkan anak ini bulat-bulat sama Ustadz gitu. Antum tahu? Mengerti maksud cerita saya ini? Apa coba? Itu satu contoh ya. Dan rata-rata saya katakan, orang tua bawa anaknya ke sekolah seperti itu mindsetnya. Betul enggak? Apalagi hari ini, Bu. Biaya sekolah mahal, tadi kan ada yang sekolah apa pendidikan, biaya. Ya kan? Pendidikannya, biayanya sekarang ini mahal. Walaupun mahal, sepi atau ramai sekolah? Hah? Ramai. Gak peduli itu orang tua mau biayanya berapa, dia siap untuk cari biayanya, siap untuk cari biaya pendidikan. Dia kira itulah mendidik anak. Di mana korelasinya mencari biaya pendidikan dengan mendidik anak? Gak ada hubungannya. Itu dua kewajiban yang berbeda. Apa? Dua kewajiban yang berbeda. Kalau kita komparasikanlah, jujur, mana lebih berat, mendidik anak atau cari biaya pendidikan, cari biaya itu? Mana yang lebih berat? Kalau sulit saya tanya, mana lebih ringan? Cari duit atau mendidik anak? Mana yang lebih berat? Tolong jawab. Bapak lah yang cari duit. Mana yang lebih berat? Ya, kalau itu dilakukan, tahu jawabannya. Tapi kalau enggak, dia akan jawab mencari duit yang berat Ustadz. Karena dia enggak mendidik, enggak tahu
tingkat kesulitannya bagaimana, apa yang harus dipikirkan, bagaimana cara mikirnya, bagaimana mengatasi masalah-masalahnya. Kalau dia nggak mikir, memang dia katakan, ya berat cari duit lah Ustadz. Katanya. Paham maksudnya? Ya antum akan pilih cari duit aja daripada mendidik anak. Ya kan? Nah, beratnya apa lah antum cari duit? Ada unsur hiburannya juga kan begitu ya. Nah. Ada yang kerja kantoran di sini. Pergi pagi, masuk kantor, kantornya ber-AC kan gitu ya. Nah, sampai di kantor baca koran, main catur gitu ya. Ngobrol sama teman-teman, nanti siang makan bareng sama teman-teman. Sore udah pulang, pura-pura capek ya. Supaya dipijitin istri. Apa beratnya? Antum kerja berapa jam? Sehari 9 to 5. 9 sampai 5, begitu ya? Itu istilah di barat sana, 9 to 5. Berapa jam? Mendidik anak 24 jam, Pak. Harus dalam kontrol antum, kendali antum. Perubahan sekecil apapun itu harus jadi perhatian. Berat. Apalagi zaman sekarang. Udahlah. Nggak usah cerita, Pak. Betul nggak? Nggak bisa meleng. Kata orang, meleng sedikit hilang barang. Itulah dia. Meleng sedikit hilang barang. Meleng aja kita, udah tak kemana-mana anak gitu. Betul ya? Iya, itulah dia. Jadi nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya antara mencari biaya pendidikan dengan mendidik anak. Ini cuma saya ingin menegaskan bahwasanya orang tua, ayah dan bunda itu adalah tulang punggung pendidikan, aktor utama pendidikan. Bukan guru di sekolah, itu guru cuma pemain figuran. Tahu pemain figuran? Tahu nggak pemain figuran? Pemain pembantu kan gitu ya. Pernah nonton film? Ketika diputar film itu yang pertama muncul apa? Judul, ya kan? Setelah itu apa? Starring katanya, pemeran utama. Ditulis namanya begede-gede, Pak, segede-gede gaban itu. Fulana, ini namanya apa? Aktor utama, kan begitu ya? Betul ya? Baru setelah itu apa? Muncul nama-nama yang banyak sekali kecil-kecil, hampir nggak terbaca kan itu. Cepet lagi, cik hilang ya. Kita kan siapa ini kan nggak peduli juga. Betul ya? Mulailah filmnya ini, mulai dia muncul pemain pembantunya, figurannya muncul. Dari awal ditunggu-tunggu, aktor utamanya nggak muncul-muncul, tiba-tiba tamat di end. Kira-kira apa komentar antum terhadap film ini? Apa? Buruk. Ya. Komentar yang lain? Apa? Kecewa. Yang lain? Mungkin antum ini film tipu-tipu ini. Iya kan? Tipu-tipu. Katanya fulana tapi nggak pernah muncul sepanjang film sampai selesai. Yang muncul figuran terus. Namanya pun kita nggak tahu. Ya kan? Seperti itulah pendidikan anak yang muncul itu pemain figuran terus. Guru-guru yang disorong terus. Orang lain disorong-sorong, dikambing hitamkan. Aktor utamanya ngumpet, nggak pernah nongol sampai film selesai. Film gagal ini, betul nggak? Betul nggak? Itu muncul nggak? Orang tua muncul nggak? Banyak orang tua nggak mau muncul. Saya ngomong begini ada datanya. Saya keliling-keliling ngisi sekolah, ngisi parenting. Itu biasanya orang tua diundang. Karena biasanya event itu diadakan untuk membicarakan masalah yang berkembang di sekolah. Yang berkaitan dengan anak-anak mereka, maka diundanglah orang tua. Diundang. Pakai undangan.
Bukan kajian umum, bukan. Ditulis lagi, wajib hadir. Apa? Wajib hadir. Nggak hadir juga. Saya bilang sama panitianya, sama pihak sekolah, antum salah tulis. Seharusnya jangan wajib hadir, fardu ain. Mungkin nggak ngerti. Segelintir yang datang, nggak lebih dari 10% di banyak sekolah, bukan satu sekolah. Makanya saya katakan, saya berani ngomong gini, karena saya punya datanya. Sekolah-sekolah itu ngadakan acara untuk wali, diundang, segelintir yang datang. Yang lainnya mana? Sibuk hobi. Oh, datang ke kajian lain yang dia nggak diundang, nggak wajib juga ke situ. Ada yang lebih memilih nongkrong di rumah, ngelamun di rumah, tak apa kerjanya juga. Padahal mereka diundang untuk membicarakan tugas mereka, masalah mereka. Bagaimana komentar antum coba? Gimana? Nah itu tadi seperti film itu tuh. Ya, sepanjang film nggak nongol aktor utamanya, ngumpet terus. Tiba-tiba udah habis filmnya, ya kan? Apa ini gitu ya? Tipu-tipu ini katanya si fulan mana katanya. Nah, ya seperti itulah dia, orang tua yang nggak pernah hadir dalam pendidikan anaknya. Jadi masalahnya adalah pendidikan rumah. Jangan salahkan sekolah. Mereka itu tatawuan aja, tatawuan tau ya, sukarela, tapi ya bayarlah kan gitu ya. Nah, masa gratis tis. Tapi tetap think tanknya, pelaku utamanya, aktor utamanya, tulang punggung pendidikannya adalah orang tua, ibu, bapak. Ini orang tua nggak mikir, ya sekolah aja lah semua. Sekolah cuma merancang. Cocok enggak dengan anak antum itu urusan orang tuanya. Gimana anaknya, guru itu nggak tahu. Saya dulu guru, Pak. Saya tahu, saya ngerti. Saya guru dulu. Antum mau tahu guru itu gimana pandangannya? Ini anak-anak ini, kami nggak mengenalnya. Ya semampu kami aja. Ini selevel ustadz ya. Ya semampu kami aja. Jangan berharap banyak. Guru bukan pembuat keajaiban, Pak. Apalagi guru-guru hari ini. Antum silakan survei keliling-keliling sekolah yang ada di Jabodetabek. Gak usah lah di luar Jawa atau di luar Jabodetabek. Jabodetabek. Keliling sekolah-sekolah Islam. Periksa guru-gurunya, berapa persen dari mereka yang guru itu menguasai ilmu psikologi anak. Tahu masalahnya. Atau sekedar datang digaji, ngasih materi, transfer maklumat, selesai. Mau gimana anak itu ya itu urusan bapaknya lah katanya. Dalam hatinya. Kalau antum mau tahu, ini bukan nakut-nakuti, ini realita. Kita bicara ngaji ini bicara pahit-pahit aja. Antum mungkin sukanya Masya Allah gitu. Enggak. Mikir. Ini masalah. Enggak bisa tidur kita Pak kalau mikirin ini. Serius. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, itu keadaannya. Lalu orang tua mau santai, rebahan. Kondisinya seperti ini. Ya, makanya lucu itu ada solusi, oh udah dikirim aja anak-anak itu ke barak militer. Anak lagi yang babak belur Pak. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Waduh, berat kayaknya.
Bu, senyap Bu. Ya Ibu ini saya maklum lah. Ibu ini memang dijadikan bantalan dalam pendidikan anak. Atau bantalan yang diandalkan tapi ya diletakkan di bawah. Itulah dia ibu-ibu ini. Kasihan memang. Makanya kalau kajian parenting yang paling banyak memang ibu-ibu. Kalau udah bicara parenting yang paling menjerit itu ibu-ibu. Dan yang paling mengerti juga kadang-kadang ibu-ibu. Karena mereka yang bersentuhan langsung dengan anak-anak itu lebih banyak. Padahal seharusnya idealnya ibu bapak itu harus bersinergi, punya porsi yang sama, sama rata. Nggak ada di atas di bawah. Hierarkinya dalam rumah tangga suami istri memang atas bawah, Pak. Paham? Iya. Suami di atas, istri di bawah, kan begitu ya? Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Kan begitu? Nah, suami pemimpin, ibu apa istri? Ya, yang dipimpin, kan begitu ya? Nah, taatlah kepada pemimpin dalam hal yang baik, kan begitu? Ini dalam hierarki rumah tangga suami istri. Terhadap anak, ibu bapak ini satu kota, sejajar, sama rata, nggak ada yang lebih rendah, nggak ada yang lebih tinggi, punya tanggung jawab yang sama. Supaya apa? Tidak saling lempar tanggung jawab. Dan berkata si ayah, itu urusan ibunya lah. Nanti ibunya berkata, itu urusan bapaknya lah. Jadi anak ini urusan siapa? Realita di lapangan berbicara seperti itu. Berkata seperti itu jeritannya. Ya udahlah. Si anak pun bingung dia. Padahal orang tua itu sejajar itu. Terhadap anak, mereka harus bersinergi. Ya, punya tanggung jawab yang sama, merasakan tanggung jawab yang sama. Bukan, itu ibu lebih bertanggung jawab, enggak. Bapak lebih bertanggung jawab, tidak. Walaupun ada pembagian tugas, ya. Sekarang saya tanya, antum pernah nggak rapat sama istri tentang pendidikan anak? Pernah atau tidak? Pernah, itu dulu. Seberapa sering? Jujur ini jawabnya, jangan mengada-ngada. Saya minta notulennya, apa yang sudah antum bicarakan? Rapatnya, kan rapat ada notulennya. Coba apa coba? Ya mau dengar ya. Ada momen aja, gitu. Kalau nggak ada momen, kalau nggak ada masalah nggak usah mau berantem ya. Itu aja ya. Cuma itu aja coba. Padahal kan masalah anak itu kan luas. Bagaimana untuk mengcreate anak itu, mengembangkan kelebihan-kelebihan ada padanya, bagaimana menyelesaikan masalah-masalahnya. Anak antum ada berapa? A, B, C, D. Setiap anak itu berbeda-beda penanganannya, rumit. Bu, nah sekarang saya tanya Bu, bapak-bapak diam ya. Bu, pernah nggak diajak rapat sama si bapak ini? Enggak. Betul-betul duduk ya, membicarakan, bukan sepintas selalu, enggak. Serius, bukan sambil nonton YouTube, melihat apa. Diajak ngomong cuma bukan itu. Atau pernah nggak meeting di perusahaan gimana? Alotnya pembicaraan. Nah begitu. Antum harus ini anak usianya berapa, bagaimana penanganannya. Nah, itu semua berkaitan dengan latar belakang ilmu yang antum miliki. Ilmu parenting, pendidikan anak. Penting gak ini? Parenting itu penting. Kalau antum bodongan, gak ngerti apa-apa, selesai sudah. Paling-paling pendidikan anak antum titipan semua. Nitip sana, nitip sini. Itu yang terjadi. Ya tapi memang saya akui lah,
Kalau taklim lah ya. Kalau tablik akbar hampir nggak ada itu temanya parenting. Paling nggak populer, betul ya? Kajian-kajian yang bersifat khusus lah, yang memang dibicarakan di situ parenting, temanya parenting. Bagaimana antusias kaum muslimin, orang-orang yang udah ngaji aja lah untuk menghadirinya. Mungkin dia lebih penting ngaji yang lain, yang dia terbuai-buai mendengarnya, karena bukan masalahnya. Itu dia. Mau lari dari masalah dia. Ini saya yang datang segini tuh. Padahal perlu nggak didengar mereka itu? Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, jadi ya membicarakan parenting ini nggak bisa satu majelis sebenarnya. Saya cuma melontarkan gagasan dan pemikiran, mindset yang perlu dirubah. Bahwa ini tugas yang nggak mudah. Jungkir balik, Pak. Nangis darah. Kalau antum punya anak, nantilah antum akan berhadapan dengan banyak masalah. Atau antum pilih bodoh amat. Emang gue pikirin. Kalau prinsipnya bodoh amat, balik aja gitu. Kata. Jadi apa? Balik, Bu. Balik. Jadi apa? Hah? Iya, itu dia. Amat bodoh, Pak. Ya udahlah ya. Bikin pusing memang ini. Ya kan? Nah, kecuali antum nggak mikirinnya. Ya udahlah. Emang gue pikirin. Ya udah terserah kan gitu ya. Nah, sementara Pak, kalau saya tanya, tantangan pendidikan anak ini ke depannya makin ringan atau makin berat? Nah, makin berat. Ya, bukan makin ringan. Kesiapan dan persiapan orang tua itu mutlak diperlukan. Antum tahu kenapa saya dulu banyak nulis buku tentang materi ini, materi itu, tema ini, tema itu, kan begitu ya? Banyak ya. Tapi akhir-akhir ini kita lebih fokus menulis tentang buku-buku parenting. Tahu kenapa? Ini masalah kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan, dia apa? Hendaklah mereka takut. Mereka itu kaum muslimin, kita meninggalkan generasi yang lemah, yang mereka khawatirkan masa depannya. Kalau sekolah udah menjerit, Pak. Bukan menjerit, udah terdiam dalam jeritannya. Artinya apa? Ya udahlah. Beginilah kemampuan kami. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Dan harus diakui juga bahwa lembaga-lembaga pendidikan kita hari ini yang berbasis agama ya, bahkan berbasis sunnah, itu masih perlu banyak sekali perbaikan dan pembenahan terkait dengan SDM-nya terutama. Enggak cukup cuma tamat Timur Tengah ini itu, embel-embel ini itu, enggak cukup. Banyak Pak kasus-kasus menyedihkan, enggak usahlah saya bongkar di sini, nanti dalam kesempatan lain. Yang akar masalahnya adalah SDM-nya, guru-gurunya, ustadz-ustadznya nggak ngerti ilmu psikologi anak. Yang lebih lucu ada yang membidahkannya pula itu. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan membuat kesimpulan yang lebih salah. Objek pekerjaannya itu anak. Ngerti anak nggak dia?
Mau saya ujian tuh. Siapa yang punya anak remaja? Sini. Punya anak remaja? Punya anak remaja. Ibu-ibu ada yang punya anak remaja? Satu kata untuk remaja, silakan. Kalau ibu benar-benar tahu remaja dan betul-betul menangani remaja, coba ibu jelaskan satu kata untuk remaja. Apa? Berat apa? Timbangannya? Oh, ini berat lah memang. Satu kata aja. Tidak bisa diatur. Nah, iya, katanya remaja satu kata nggak bisa diatur. Ya udah, apalah walaupun bukan satu kata itu ya. Yang lain yang punya anak remaja, sahabat. Yang benar. Pengen mencoba. Pengen mencoba. Satu kata untuk remaja, yang mengenal remaja. Pak, Bu, dulu pernah remaja enggak? Dulu ya. Nah, sekarang ibu bisa belajar dari pengalaman remaja ibu. Remaja satu kata. Hah? Seru. Seru aja gitu. Aduh, udah kehilangan kehabisan jawaban ini, seru katanya. Tadi apa ibu? Ibu. Bu, apa? Pemberontak. Hah? Pemberontak. Frontal. Frontal. Remaja frontal. Apa? Pencarian. Pencarian apa ini? Jati diri. Saya pikir pencarian bakat. Ya udahlah, satu kata untuk remaja dengar ini, yaitu nekat. Antum berarti belum kenal remaja. Tapi saya bilang dulu gak pernah remaja juga enggak kan begitu ya. Kenapa saya bilang remaja itu satu kata untuk remaja nekat? Kenapa coba? Antum harus paham remaja itu makhluk apa. Remaja itu adalah makhluk, dengarkan ini, yang punya anak remaja dan anak-anaknya bakal remaja. Remaja itu adalah makhluk yang akalnya kurang, tapi powernya untuk eksekusi sudah ada, besar. Antum bayangkan berhadapan dengan makhluk, dia punya kekuatan eksekusi, tapi akalnya kurang. Ngeri kan? Itulah nekat. Hati-hati dengan remaja. Mau kita bahas remaja? Ada bukunya juga itu. Ada apa dengan remaja kan gitu ya. Iya banyak hal-hal yang perlu kita ulas, yang kita perlu kaji, kita perlu gali lagi, kita pelajari lebih dalam lagi, kita diskusikan lebih panjang lagi berkaitan dengan pendidikan anak jemaah sekalian. Tapi kesadaran kita para orang tua hari ini sangat tipis, setipis tisu dibelah 7. Ya udahlah, sampai di sini dulu ya, sudah jam 11. Ya, kita sekarang tanya jawab dulu lah ya. Iya, capek saya. Ya, kita diskusi lah, kita tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan ya kepada para ayah bunda di sini, ikhwan akhwat, aba umahat. Silakan bertanya, yang mau bertanya, silakan. Ya, bagus. Kasih mic-nya. Yang lain dengarkan pertanyaannya. Mungkin pertanyaan ini juga pertanyaan antum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Porsinya jadi berkurang. Dan kan sebagai marketing, ini lagi upgrade pegang keluarga guys. Iya. Kadang kalau dokter di Jakarta aku tuh pulang sampai malam jam 10
itu jam 11. Iya, Kerja Jakarta selesai, aku keluar kota. iya, Itu keluar kota bisa 2 minggu, 3 minggu. iya. Mungkin kita arahkan ya untuk porsi yang kurang itu menutupinya seperti apa? Tipsnya Ustaz. Mau yang radikal, yang ekstrim atau yang ringan-ringan ini? Oh, terima semua. Ya, nggak apa-apa. Ini yang radikal dulu ya, yang ekstrim dulu ya. Ya antum cari pekerjaan yang tidak mengorbankan waktu untuk mendidik anak. Walaupun saya tahu ini pilihan yang nggak mudah. Iya kan? Iya. Kadang-kadang hidup ini harus memilih, Pak. Ya. Berat ya. Pilih ini atau pilih itu. Ya antum sendirilah yang mengukur skala prioritasnya ya. Itu yang radikal jawabannya. Mau yang agak halus? Ya mau? Ya mau. Kita hidup di zaman batu atau zaman apa ini? Zaman batu? Enggak kayaknya ya. Zaman canggih ya. Di mana kemudahan teknologi itu betul-betul memanjakan kehidupan kita. Ya. Kita bisa berhubungan dari jarak jauh, kan begitu ya. Kita bisa berkomunikasi, bahkan kita bisa mengontrol komputer kita di rumah dari jarak jauh. Betul nggak? Iya. Manfaatkanlah kemudahan-kemudahan teknologi itu. Masalahnya ini adalah masalah mau atau enggak mau. Kalau mau kita akan cari jalannya. Lain ceritanya kalau enggak mau ya. Antum sibuk dengan yang lainnya di luar sana ya enggak tahu juga. Ya kan? Nah, antum bisa menyusun program bersama istri. Ketika bersama-sama di rumah antum bisa menjalankan program itu. Ketika istri yang di rumah antum bisa berkoordinasi dengan istri. Mengevaluasi bagaimana progresnya, kalau perlu semuanya ada catatannya. Jadi si istri juga nggak merasa bekerja sendiri ataupun jalan sendiri. Habis. Tes, habis. Selesai kajiannya. Habis ya? Oh iya. Tes, tes, tes. Nggak ada. Oh. Tes. Jadi istri tidak merasa jalan sendiri atau jalan dengan arah yang berbeda. Istri ke utara, antum ke selatan. Karena antum nggak hadir, tabrakan nanti. Ya, jadi sebenarnya nggak satu jalan ke Mekah, karena banyak travelnya. Ya, Kalau yang radikal untuk saat ini belum Ustaz karena terlalu ekstrim. Lagi kan biaya sekolah mahal sekali. Insya Allah kalau untuk yang tips yang halus itu udah aku jalanin Ustaz. Jadi setiap ada skala waktu senggang di jalan itu aku sering video call. Jadi aku sering mantau anak, istri, sering diskusi apa kegiatannya. Setiap ada waktu apapun itu saya selalu lakukan. Jadi dan setelah kesibukan itu aku sering video call. Oh gitu. Iya. Tapi Anda sebagai pemimpin terkadang sedih ya merasa berdosa karena faktor mungkin dari zaman yang canggih ini sosok itu kan tidak dekat ya. Iya. Dekat secara langsung secara fisik. Iya. Kadang suka konflik batin gitu kalau di saat biarpun tips halus itu sudah aku jalani. Ya, itu ya batin itu nggak bisa bohong. Iya, ya begitulah ya. Ya, untuk skala prioritasnya silakan ukur sendiri ya. Nah, demikian. Hidup ini harus memilih. Ya, ada hal yang kadang-kadang perlu dikorbankan. Demikian. Nah, berat memang ya. Ada lagi yang mau bertanya langsung? Ya silakan. Mewakili dari perumahan. Iya, Muhammad dulu. Ya silakan. Mungkin
ini mewakili semua umat yang ada di sini. Iya. Dalam kajian ini memang lebih banyak ibu daripada bapak. Bagaimana mengajak suami atau ayah ikut berperan dalam pendidikan anak Ustaz? Bahkan kalau kita kajian ini sulit Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Aduh. Saya harus komentari dari mana ini? Enggak, maksudnya saya harus berangkat dari mana ini bicaranya? Berangkat dari masa-masa memilih calon suami? Ya iyalah. Kenapa dia jadi terpilih? Itu kan masalahnya. Ya kalau udah lewat maksudnya apa ini? Udah disesali. Tolong diperjelas, dipertegas tanpa bias. Maksudnya disesali udah. Kalau itu, maka banyak-banyaklah bertobat. Minta ampun sama Allah, istighfar, astagfirullah. Mungkin dulu saya milih suami hanya karena gantengnya. Hanya karena kantongnya. Hanya karena status sosialnya. Atau hanya karena bukan apa-apa. Daripada nggak kawin. Asal aja gitu. Gitu ya, terima aja siapapun yang maju. Kalau seperti itu sebelumnya, yaitu kita milih calon suami bukan berdasarkan petunjuk Nabi, ya sudahlah. Akui itu salah. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Istighfar bu. Astaghfir. Karena banyak orang yang nikah, mohon maaf ya, prinsipnya gimana? Ah udahlah gampang tuh, nanti kan bisa dipoles-poles kalau sudah nikah katanya. Apanya yang dipoles? Ya kan? Nah, itu kalau seperti itu ya. Kalau suami itu dulu memang amburadul. Ada juga kan? Iya. Atau dua-duanya amburadul, ibu lebih dulu ngaji. Ibu lebih dulu sadar. Ya sabarlah. Karena itu diawali dari satu yang salah. Apa boleh buat? Buat apa yang boleh? Ya. Ah, itu yang satu. Kalau saya mulai start pointnya dari situ. Tapi kalau ibu sudah benar ini milih suami, latar belakangnya semuanya clear kan begitu ya, berdasarkan informan-informan yang memberikan informasi kan gitu ya. Wah, ini ikhwan Masya Allah, catatan ngajinya bagus. Catatan agamanya juga bagus, alias agamanya bagus. Tapi dalam masalah ini kurang ilmu. Ya, nggak sadar, nggak tahu masalah. Atau nggak mau terlibat. Orang tua yang diundang ngaji parenting berkaitan dengan pendidikan anaknya itu rata-rata sudah ngaji semua. Perlu ibu ketahui. Tapi toh pada nggak datang juga. Artinya di sini kadang-kadang yang ngaji pun, bahkan yang katanya sudah senioran, pemikiran seperti ini juga nggak nyampe di kepala mereka. Entah mikirin apa, mungkin mikir poligami kali. Sibuk itu aja itu kalau majelis ikhwan. Nggak tahu saya. Kadang-kadang baru naik sedikit ekonominya. Yang dibicarakan di majelis, di grup, itu aja. Macam nggak ada perkara lain yang perlu dipikirin. Alasannya poligami kan sunnah. Iya, banyak yang sunnah banyak. Iya bu, kayak gitu bu kondisi para suami hari ini. Ya maka perlu diomelin juga itu bu. Bu, suami-suami ini
Kalau sudah nggak bisa ibu omelin, ibu apain coba? Baik para suami, hati-hati kalau antum sudah nggak bisa diomelin lagi sama istri, antum diapain coba? Tahu nggak? Hah? Hah? Didiemin. Mending lah. Kalau cuma dicuekin didiemin, makin menjadi dia. Itulah yang diharapkannya. Membungkam istrinya. Berhasil dia dalam hatinya, berhasil katanya. Karena ibu diem cuek udah kan katanya. Hai para suami, kalau antum sudah nggak bisa diomelin sama istri, antum diapain? Nggak tahu? Diancam. Sadis sekali, horor. Diapain? Tahu nggak? Nggak tahu. Bu, diapain nih bu? Cocoknya bu? Bu, diapain ini cocoknya? Suami-suami yang nggak bisa diomelin lagi. Baik kali ibu ini. Aduh, emang ibu-ibu ini ibu-ibu teladan semua. Didoain. Yang bener bu, didoain. Doanya apa? Ya saya mau tahu lah doanya apa, didoain banyak. Doanya apa bu, isinya bu, bunyinya? Ya bingung ibu-ibu. Ya udah. Ini dengarkan ini, para suami. Antum kalau sudah nggak bisa diomelin sama istri lagi, karena yang berani ngomelin antum sama istri. Ustadz mana berani ngomelin antum? Nggak berani Ustadz ngomelin antum. Paling-paling cuma seruan umum seperti ini di atas mimbar kan. Ngomelin antum mana berani si Ustadz. Sekibar-kibarnya Ustadz nggak berani ngomelin antum. Memang siapa dia? Tahu apa dia tentang antum? Berani dia ngomel, paling nasihat umum kan begitu ya. Satu-satunya makhluk ras terkuat yang berani ngomelin antum itu ya istri. Makanya kalau istri ngomel didengerin, disimak, dipahami, diamalkan. Mau? Gak mau? Hati-hati kalau antum sudah gak bisa diomelin lagi, antum bakal ya udah dilaporin. Ini kenyataan ya. Saya ngomong begini ada datanya juga. Saya nulis buku tentang rumah tangga. Judulnya Surat Terbuka untuk Suami dan untuk Istri. Tahu bukunya? Pernah dengar? Searching aja di Google. Semenjak nulis buku itu, banyak pasangan-pasangan, terutama istri, yang curhat melaporin suaminya. Gak usah saya sebut lah, mungkin nama antum gak ada dalam list. Mungkin. Tapi banyak itu. Itu yang ngelaporin ke saya, belum ke ustadz-ustadz lainnya. Kenapa mereka dilaporin? Karena ulah suami mereka. Ternyata ini suami-suami yang sudah nggak bisa diomelin lagi. Dilaporin lah. Banyak Pak. Saya kadang-kadang habis ngisi kajian kan, datanglah ibu-ibu, Ustaz mau curhat. Ya isinya pasti mencurhatin tentang suaminya. Ngeluh, aduh Ustaz, gini gitu. Saya katakan seperti itu karena ada hadisnya, bukan nggak ada hadisnya. Mau saya bunyikan hadisnya? Mau? Suatu ketika para istri, sahabiat, para wanita mendatangi Nabi. Ini hadis dijadikan dalil
bolehnya demo. Enggak, bukan, ini mereka bukan demo, bukan. Mereka datang kepada Nabi, ini para istri ini, banyak ini, para wanita ini. Mendatangi Nabi untuk melaporkan suami-suami mereka. Mungkin udah nggak bisa diomelin kali ya. Maka dilaporinlah ke Nabi. Datang mereka kepada Nabi, ngelaporin suami-suami mereka. Bagaimana respon Nabi? Saya tanya dulu, yang pernah dengar riwayat itu. Apakah Nabi mengusir mereka? Pergi, sudah pulang. Tahu nggak kalian? Kalau aku boleh suruh, pakai hadis. Wanita seorang sujud kepada orang lain, aku perintahkan istri sujud kepada suami. Apakah Nabi pakai hadis itu? Pakai? Enggak. Itu hadis Nabi kan, Nabi tahu. Ini kadang-kadang para suami ini Bu, akal bulus. Pakai hadis-hadis untuk mencekak mat istrinya, pakai hadis seperti itu tuh. Padahal dia biang keroknya. Nah, senyum-senyum ibu-ibu itu. Ya kan, pakai hadis. Yang paling banyak itu hadis itu. Taat, hati-hati. Aku adalah surgamu dan nerakamu. Macam hebat kali dia. Padahal dia termasuk suami-suami yang dilaporin. Nabi enggak menyuruh wanita-wanita itu pulang kalian. Taatlah kalian sama suami kalian. Enggak. Tahu enggak apa yang dikatakan Nabi? Nabi berkata, "Laisu ulaika min khiyarikum." Suami-suami yang dilaporin ini bukanlah orang-orang baik di antara kamu. Alias bad guy. Orang-orang jahat. Hati-hati. Kalau antum sudah enggak bisa diomelin istri, antum bakal dilaporin. Yakin nggak? Istri nggak pernah ngelaporin antum? Coba tanya nanti. Sindir-sindir aja. Bu, betul nggak Bu ini Bu? Diam ibu-ibu. Ya kadang-kadang wanita itu udah nggak tahan lagi. Gimana dia mau meluapkan perasaannya selain ngelapor? Curhatlah dia. Judulnya apa? Curhat. Dan saya memaklumi kenapa para istri itu suka curhat. Ini tak pandang bulu ya, baik para suami ini yang terpelajar, kaum terpelajar maupun awam. Antum paham maksud saya? Suami-suami yang dilaporin ini, yang ngelapor, dilaporin sama saya ini, itu dari berbagai tingkatan Pak. Mulai dari yang terpelajar sampai awam. Cuma secret aja, rahasia udah. Tapi ya saya tahu itu. Kadang-kadang ada suami yang baru dilaporin, wah lagaknya luar biasa. Padahal ini baru dilaporin kemarin sama istrinya. Sedih kadang-kadang. Udah habis? Udah habis. Nggak cukup waktunya. Ya Bu, begitulah Bu ya. Ya doakan aja lah ya, supaya terbuka hatinya. Ya, minimal Ibu kan sudah dengar ya kajian ini ya. Coba dikasih pandangan lah, buka pembicaraan tentang masalah ini, bagaimana responnya. Ya, makanya yang datang menyampaikan kepada yang tidak datang. Ya, nah, misalnya sini, coba antum diskusikan materi ini sama istri nanti di rumah. Ya Pak ya. Para suami, diskusikan materi yang antum dengar ini bersama istri di rumah. Makanya saya tadi dalam format tanya jawab dengan antum tadi. Saya katakan sekali lagi, saya tanya-tanya tadi itu bukan sia-sia, bukan canda, bukan gurau, enggak. Nah ibu-ibu juga, coba diskusikan masalah yang kita bicarakan siang ini dengan suami, gimana responnya? Mau mikir enggak dia? Kadang-kadang kita ngaji ini nggak jelas, antum bicarakan hal-hal yang terlalu gede. Kadang-kadang nggak relate juga dengan kehidupan antum. Mohon maaf aja.
Nah, ini ada pertanyaan pamungkas. Karena waktunya 5 menit lagi. Ya, betul ini. Nggak ada extra time, nggak ada ya. Bismillah, Afwan Ustadz, bagaimana cara memulai untuk memperbaiki cara mendidik yang sudah terlanjur salah? Yang paling nggak enak itu kalau sudah terlanjur, Pak. Saya kasih analogi begini ya. Antum, ibu-ibu lah ya. Bu, ibu sehari-hari punya pekerjaan rumah yang banyak. Sumur, dapur, kasur, nyuci, nyetrika, nyapu, segala-galanya kan begitu ya. Apa segala lah pokoknya. Banyak tugas-tugas ibu sebagai ibu rumah tangga. Dari pagi sampai malam. Bayangkan Bu, seandainya semua tugas itu ibu gabungkan, kumpulkan menjelang tidur. Menjelang tidur baru sibuk, semuanya mau dikerjakan. Yang nyucinya, yang gosoknya, yang masaknya, yang semuanya di satu waktu itu. Karena terlambat istilahnya. Digabungkan semuanya, dijamak semuanya di akhir waktu. Kira-kira berat atau ringan kerjanya? Pasti berat. Tidak akan ringan. Ya kalau dikerjakan, kalau enggak ya udah tidur aja. Lagi-lagi bodoh amat gitu ya. Ya kan? Iyalah. Itu kalau kita numpuk pekerjaan di ujung waktu. Itulah yang akan konsekuensinya akan kita hadapi. Pasti berat. Enggak akan ringan. Bayangkan semua pekerjaan ditumpuk di satu waktu. Nah, seperti itulah analoginya di sini nih. Antum menumpuk pekerjaan mendidik anak di satu waktu. Di ujung waktu baru antum mau kerjakan semua. Semuanya sudah terlanjur. Terlanjur salah. Enggak dikerjakan, enggak dibuat. Yang harus dibuat enggak dibuat. Yang dibuat ternyata salah gitu ya. Lalu semuanya harus diperbaiki di ujung waktu. Siap-siap. Siap-siap apa? Siap-siap jungkir balik. Ini pasti berat. Ini aja, itu aja analogi sebagai pengantar supaya ibu tahu apa yang akan ibu hadapi ke depan ini. Yang sudah terlanjur ini. Jangan harap bisa santai lagi. Udah terlanjur maunya nyantai. Masalahnya cepat selesai. Itu hal yang mustahil. Balik aja sendiri. Nggak mauin. Ya, pasti berat. Apalagi mulai dari nol gitu. Di ujung waktu. Anak sudah gede. Ada ibu-ibu baru nyuruh anaknya sholat di usia 19 tahun. Lalu mengeluh, anak saya susah kali disuruh sholat. Berapa umurnya, Bu? 19 tahun. Sejak kapan disuruh sholat? Ya baru tahun kemarin, tanpa rasa bersalah. Lalu buru-buru apa? Yang dikambing hitamkan, yang dibulan-bulani dengan vonis adalah si anak ini. Kadang-kadang dikambing hitamkan orang lain, nah ini mungkin gara-gara, ini mungkin keturunan bapaknya nih Ustadz ya. Ya salam. Ya, gimana itu coba? Susah kan? Anak 19 tahun baru disuruh sholat. Baru mencak-mencak ini itu dan lain sebagainya. Di usia seperti itu. Yang bener aja Pak. Antum bisa berubah dalam satu malam. Kalau antum nggak bisa, sama aja orang lain juga. Sama-sama manusia juga. Ya, nah demikian. Tapi ya lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Ya, nah, mulailah. Walaupun konsekuensi yang harus kita hadapi adalah ini pasti berat. Jangan kambing hitamkan siapa-siapa.
Jangan digara-garai semuanya. Ini gara-gara ini, gara-gara ini. Ya. Nah, siap-siap menghadapi sesuatu yang berat. Kalau terlanjur gini. Kalau nasi sudah jadi bubur, Bu, kalau nasi sudah jadi bubur, gimana? Apa? Kasih ayam. Itu pikirannya makan aja memang. Bu, kalau nasi sudah jadi bubur, gimana? Dikasih ayam katanya. Memang udah lapar ibu ini. Udahlah ya, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Udah lapar kayaknya. Ya, kalau nasi sudah jadi bubur, jangan coba-coba menggorengnya. Ya, itu dia. Ya, demikian. Baik, ya demikian saja pertemuan kita pada siang ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf dengan segala kekurangannya ya. Mungkin di lain waktu kita bisa ketemu lagi ya. Itu saja. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.